Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohoset. Kisah nyata ODP di balik Wisma Atlet. Sumber Ibu M, Daryl R, dan Pripanggi. Selamat pagi teman-teman semua. Saya M, usia 33 tahun. Saat ini sedang diisolasi di Wisma Atlet bersama suami saya W, 35 tahun. Status suami saya adalah PDP. Bermula dari operasi gigi bungsu tanggal 14 Maret 2020. Gigi bengkak dan sakit, disertai demam, kemudian sakit emah dan keluar bintik merah. Tidak ada batuk, pilek, atau sesak nafas sampai hari ini. Juga tidak ada riwayat ke luar negeri selama 1 tahun belakangan ini. Tidak bertemu dengan orang dari luar negeri selama 14 hari belakangan ini. Namun demam tidak kunjung turun. Tanggal 20 Maret 2020, atas rujukan dokter IGD dilakukan tes darah dan ronsen. Di paru-paru ada flex. Dan kami melakukan self-isolation. Memindahkan anak kami dan orang tua ke rumah saudara. Tanggal 23 Maret karena bintik merah makin banyak, kembali ke rumah sakit dan melakukan CT scan. Hasil CT scan menunjukkan crazy vaping. Lalu dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk COVID. Ditolak 2 kali. Tidak ada rumah sakit yang mau menerima pasien dengan gejala viral karena dicurigai COVID-19, kecuali kamu sudah swab dan negatif. Akhirnya kami disuruh ke Wisma Atlet. Saya dengan status ODP, tanpa gejala, boleh pulang. Namun saya memutuskan untuk ikut isolasi, karena mempertimbangkan kondisi tempat tinggal yang padat penduduk, demi menjaga keselamatan seluruh masyarakat di sekitar kami. Hari ini tanggal 26 Maret 2020. Hari keempat kami diisolasi. Saya agak sedih mendengar pemberitaan di luar yang menyudutkan pemerintah dan semua staf dokter dan suster, serta semua tenaga kerja di sini. Ya, awalnya memang saya juga panik dan bingung. Saya juga awalnya marah-marah di sini. Tapi saya kembali berdoa sama Tuhan. Saya didampingi oleh penatua gereja by WA dan telepon, dan akhirnya bisa berpikir jernih. Pemerintah sudah sangat membantu dengan mendirikan Wisma Atlet. Semua yang ada di sini free. Yang masuk hari pertama seperti saya pasti mengalami kondisi kacau balau. Menurut saya wajar, karena sebuah tempat yang pada dasarnya bukan instalasi kesehatan dibuat menjadi tempat isolasi. Tidak mudah dan tidak gampang. Hari ketiga sudah ada perkembangan yang signifikan. Selama di sini kami dapat nasi kotak sehari 3 kali dan air minum. Di hari ketiga dibagi termometer. Apabila demam, diberi paracetamol dan vitamin C. Tapi diingatkan untuk bawa barang-barang dan obat-obatan pribadi ya. Karena di sini adalah isolasi mandiri. Ini yang kurang disosialisasikan oleh pihak rumah sakit. Kami kesini dengan bayangan Wisma Atlet menyediakan infus dan obat. Padahal tidak ada. Bukan tidak dibagi, ya.
Jadi memang belum masuk obat-obatan. Tidak seperti yang diberitakan di luar. Saya dibiarkan nggak dikasih obat. Actually, mereka memang nggak punya obatnya. Jadi tolong, yang ada uang daripada nimbun masker dan yang lain, uangnya bisa buat bantu pemerintah aja. Di hari ketiga, kita juga dibagiin snack isinya kue-kue. Hari ini hari keempat. Di kamar sudah didistribusikan dispenser dan air galon merek terkenal. By the way, makanan di sini enak loh. Ada susu, ada buah, sayur, daging, kayak nasi kotak kalau kita ikut seminar. Dari hari pertama, perkembangannya sudah pesat sekali. Saya sedih mendengar pemberitaan yang dikit-dikit menyudutkan pemerintah, menjelek-jelekan. Dari pengalaman saya di sini, saya melihat pemerintah sudah maksimal. Ada berita yang mengatakan, pemerintah tidak siap menghadapi COVID-19. Iya, keles. Siapa juga yang siap? Kita negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, kalau nggak salah ya. Dan pada susah dibilangin. Pada saat saya antar suami saya keliling rumah sakit, tanggal 23 Maret, saya berhenti untuk ke toilet di daerah Cideng. Penuh. Orang pada lagi ngopi cantik. Aduh. Terus pas kena COVID, marah sama pemerintah. Situ sehat. Saya sudah WFH dari tanggal 16 Maret, nggak keluar. Intinya masyarakat Indonesia yang saya sayangi, stop menjelek-jelekan pemerintah. Kasih bantuan yang berarti. Pemerintah sudah maksimal. Kalau kitanya cuek gimana bisa? Kalau yang bisa menyumbang, tolong sumbang. Jangan numpuk masker, gloves, sama hand sanitizer di rumah. Kalau yang nggak ada, nggak bisa nyumbang apa-apa, tolong diam di rumah. Jangan kemana-mana. COVID ini nyata dan benar-benar bisa kena ke kamu. Iya, kamu. Ini tuh negara kita bersama-sama. Kita tinggal, besar, cari makan di sini. Kalau kamu selamat dan ekonomi lumpuh, nggak ada gunanya juga kan? Saya sedih banget. Apalagi pas denger ibunda Pak Jokowi baru meninggal. Turut berduka cita sedalam-dalamnya ya Pak Presiden. Kemudian saya berdoa dan merenung. Wisma Atlet itu kalau dibandingin hotel bintang 5 dan rumah kita, ya kalah jauh. Tapi kita di sini demi keamanan dan keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Sabar dan semangat ya, yang di dalam sini. Keluarganya yang di luar, jangan ojok-ojokin di telepon. Tanya kapan swab, keluar aja lah, dan lain-lain. Lebih baik ditenangi di sini. Kita tuh udah stres di dalam sini. Nggak perlu pressure dari luar. Saya mengalami pas masuk di sini tuh. Stres dan bingung. Nggak tahu ngapain. Puji Tuhan, ada yang bisa menenangkan. Ingat kembali ke Tuhan. Percaya sama pemerintah dan positive thinking aja. Buat yang masih stay at home, terima kasih.
Buat yang masih nongkrong, terus gak penting, ya gak penting banget, tapi pergi-pergi, dapat salam dari COVID. Terakhir saya cuma mau bilang, terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, semua jajaran pemerintah, dokter dan suster, tidak lupa para aparat TNI dan Polri yang berjaga-jaga di pintu masuk, yang sudah menenangkan saya pas saya nangis-nangis sesenggukan kemarin. Well, for your information, Indonesia nggak kalah keren kok dari luar negeri. Oh iya, kalau ketemu semua petugas garis depan COVID, jangan marah-marah ya. Kita memang panik, tapi mereka hanya menjalankan tugas mereka. Semangat Indonesia! I love Indonesia! Ayo, kita gotong royong, sama-sama bantu negara Indonesia keluar dari pandemik ini. Jangan malah ikut jelek-jelekin pemerintah ya. Wisma Atlet, 26 Maret 2020. Saya Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mencermati perkembangan saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Saatnya kita bersatu, saling mendukung, saling menjaga untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kami berusaha untuk mempertahankan masyarakat tetap sehat. Kami juga berharap peran serta Anda untuk 1. Jaga jarak ketika bertemu. 2. Hindari kerumunan. 3. Di rumah saja. 4. Cuci tangan pakai sabun. Peran serta Anda dapat membantu menyelamatkan kita semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan.